Lanjut dan beralih kita mendengarkan bab 84 Audio Tune Lovers, masih dalam kisah Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. Segera saja mari kita simak dan dengarkan bersama-sama. Enjoy listening. Ray, aku mau ke butik sebentar, boleh ya? Kata Ana dengan menggenggam tangan sang suami. Mau ngapain lagi ke butik? Di rumah saja sayang. Aku mau ngecek saja, kata Ana manja. Ray mencubit hidung mancung istrinya. Boleh, tapi kamu harus ditemani oleh pengawal. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa di jalan. Dan aku yang akan mengantarmu. Ana mengangguk. Terima kasih sayangku. Keduanya bangkit dari kursi makan. Memang sepasang suami istri ini tengah sarapan pagi bersama. Ana merangkul lengan sang suami saat keduanya tengah menuju pintu rumah. Ana terbelalak melihat 5 orang pria berseragam dan berkacamata hitam, semuanya berbadan kekar. Mereka siapa? Tanya Ana. Mereka semua pengawal untukmu, jawab Ray. Ana menghela. Semuanya? Ray mengangguk. Mereka semuanya. Yang benar saja Rehan, aku ini bukan pejabat atau artis, tidak perlu pengawal sebanyak itu, protes Ana. Kamu istri seorang Rehan. Siapa tahu ada rekan bisnisku yang ingin mencelakai kamu. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi nanti. Mencegah lebih baik sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, jelas Rehan. Tapi jangan berlebihan beginilah. Aku merasa tidak nyaman. Mereka hanya menjaga kamu dari jauh. Tenang saja sayang. Ray mengecup pipi Ana. Iya deh, kalau itu mau aku, sahut Ana tersenyum. Kalau itu mau kamu, aku bisa apa? Ray dan Ana masuk ke mobil. 5 pengawal tadi juga masuk ke dalam mobil masing-masing. Sopir melajukan mobil menuju butik Ana. Nanti siang aku jemput. Ingat, jangan pulang dulu sebelum aku datang, oke? Kata Ray. Ana mengangguk. Iya, aku akan menunggumu. Mobil sampai di area parkir depan butik. Sopir terlebih dahulu keluar. Ray mengusap perut Ana dan juga mendaratkan kecupan di sana. Ray beralih memandang Ana. Ingat pesanku tadi, jangan pulang dulu sebelum aku datang, ya. Jika kamu menginginkan sesuatu, panggil para pengawal. Itu pakai telepon, aku akan mengirim nomor telepon mereka padamu. Iya, dari tadi kamu ngoceh terus. Aku sampai bosan mendengarnya, ucap Ana dengan sedikit kesal. Ini demi kebaikanmu juga. Aku khawatir denganmu. Apalagi dalam keadaan hamil begini. Mengurungmu di rumah juga tidak mungkin. Ray memeluk erat Ana. Kamu tenang saja. Aku akan menjaga diriku dan calon anak kita. Sekali lagi Rehan memeluk istrinya. Dia mendaratkan kecupan di kening dengan begitu lama. Rasanya Ray enggan untuk meninggalkan Ana. Perasaannya sungguh tidak enak kali ini. Pintu mobil dibuka oleh sopir. Ana melambaikan tangannya pada sang suami. Mobil Ray baru bergerak setelah Ana masuk ke dalam butik. Selamat pagi Nona, sapa Lucy karyawan Ana. Pagi juga Lucy, balas Ana sambil tersenyum. Ana langsung melangkah menuju ruang kerjanya. Seperti biasa Ana akan mengecek laporan dan mendesain baju-baju terbarunya. Mobil hitam terparkir tidak jauh dari butik Ana. Di dalam mobil itu ada Lisa yang sedari tadi mengikuti arak-arakan mobil Ray dan pengawalnya. Benar-benar beruntung Ana. Ke butik saja harus dikawal dengan beberapa pengawal. Lisa mengetuk-ngetuk jarinya di setir kemudi. Apa ada sesuatu pada Ana? Lisa menilik para pengawal yang berjaga tidak jauh dari butik. Mereka berbaur dengan beberapa orang di sekitar.
Ana keluar dari ruang kerja. Semenjak dia berbadan dua, Ray memindahkan ruang kerja Ana di lantai dasar. Dia tidak ingin sang istri turun naik ke bawah. "Lucy, bisa aku minta tolong?" tanya Ana. "Tentu saja, Nona. Apa yang bisa aku bantu?" tanya Lucy. "Tolong belikan aku asinan buah. Rasanya aku ingin makan yang rasanya asam," ucap Ana. Lucy tersenyum. "Wah, apa Nona tengah berbadan dua?" Ana mengangguk. "Iya." "Wah, selamat Nona. Akhirnya penantian Nona selama ini terkabul," ucap Lucy. "Terima kasih Lucy. Nona tunggu di sini ya. Aku kembali setelah membeli asinan buah untuk Nona," ucapnya. Ana memberikan selembar uang berwarna merah kepada pegawainya itu. Lucy keluar untuk membelikan pesanan Ana. Memang di sekitar butik terdapat para pedagang kaki lima yang berjualan. Lisa keluar dari mobilnya. Dia memakai rambut palsu pendek, topi dan kacamata berlensa hitam. Dia keluar saat melihat karyawan Ana. Lisa mendekati Lucy yang tengah membeli asinan. "Pak, asinan buahnya satu." "Iya Nona." Lisa duduk di kursi yang tersedia dekat gerobak penjual. Lucy menunggu asinan buahnya dibuat. "Beli asinan juga?" Lisa mencoba untuk berbicara akrab dengan Lucy. "Iya," jawab Lucy tersenyum. "Pak, cukanya jangan banyak-banyak, sedikit saja," pinta Lucy. "Nona Lucy hamil?" tanya si tukang jual. "Boro-boro hamil. Nikah saja belum ini untuk Nona Ana," jawab Lucy. Para penjual makanan memang sudah akrab dengan Lucy dan Ana, karena Ana memang sering jajan di tempat mereka. "Nona Ana hamil?" tanya si bapak. Lucy mengangguk. "Iya, akhirnya Nona bisa hamil setelah sekian tahun." Mendengar nama mantan madunya, Lisa memasang telinga lebar. Dia bersemangat ingin tahu berita mengenai istri Rehan itu. "Bapak ucapkan selamat untuk Nona Ana. Kamu sampaikan ucapan selamat Bapak ya," ucapnya. "Bapak tenang saja, akan Lucy sampaikan," kata Lucy. Lucy pergi setelah membayar asinan yang dia pegang. Begitu juga dengan Lisa. Dia kembali masuk ke dalam mobil. Ternyata Ana bisa hamil juga. Dia pasti merasa berada di atas angin sekarang. Hidupnya bahagia, punya suami kaya, dan akan menjadi seorang ibu. Lisa memukul setir mobilnya, sedangkan aku, Dimas, mencampakkan diriku dan aku divonis susah untuk mengandung kembali. "Ah!" teriak Lisa di dalam mobilnya. Andai aku tidak ke rumah Ana waktu itu, andai Dimas pulang ke rumah pada malam itu, pasti aku tidak akan jatuh dari tangga. Ini semua gara-gara Ana. Dia yang menahan Dimas untuk pulang malam itu. Lisa mengepal geram. Amarah di dalam dirinya sudah terbakar. Dia iri akan kebahagiaan yang meliputi Ana. Dia juga ingin seperti itu. "Aku tidak akan membiarkan kamu bahagia, Ana. Akan aku pastikan kamu akan kehilangan semua kebahagiaan itu. Aku tidak akan pernah rela melihatmu bahagia," geram Lisa. Dendam, amarah, dan iri hati meliputi diri Lisa. Bukannya sadar dan jera, dia malah semakin menjadi-jadi. Lisa masih tidak bisa menerima begitu saja perlakuan Dimas padanya. Dimas lebih mencintai Ana dan itu membuatnya sangat kesal. Lisa bertekad membuat Ana dan Dimas menderita seperti yang dia rasakan, yaitu kehilangan pasangan yang mereka cintai. "Aku akan membuat Ana lenyap. Dengan begitu Dimas akan terpuruk, lalu Rehan akan kujadikan milikku," gumam Lisa. Lisa tertawa. "Rencana yang bagus, Lisa." Lisa mengambil cermin dari dalam tasnya. Dia memperhatikan wajah cantiknya. Wajahnya tidak kalah cantik dari Ana. Bisa dipastikan Rehan akan tertarik padanya. Jangan ragukan rayuan Lisa. Dimas saja bisa dia taklukkan. Okay, that's it. Before I go on, there is a note again from the author.
Dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Ditunggu. That's it. Thank you for listening. So Audio Tune Lover with Omi. I will be back to be continued. Bersambung.